ujung jalan mati. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur, terdapat sebuah jalan bernama Jalan Gunung Sari. Jalan itu dikenal karena kesunyiannya, dikelilingi pepohonan rimbun yang seolah menutup langit. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah besar yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk desa menyebutnya rumah ujung. Tidak ada yang berani mendekat, terutama saat malam tiba. Rumah itu menyimpan cerita kelam. Dulu, rumah itu dihuni oleh keluarga kaya bernama keluarga Wiratma. Namun, suatu malam, kebakaran besar melanda rumah tersebut, menghanguskan hampir seluruh bagian bangunan. Semua anggota keluarga meninggal, kecuali seorang anak kecil bernama Dian yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, rumah itu dikabarkan menjadi sarang bagi kejadian-kejadian aneh. Dimas, seorang mahasiswa arsitektur, mendengar cerita tentang rumah ujung dari seorang temannya. Ia memutuskan mengunjungi tempat itu untuk menyelesaikan tugas akhir yang bertema bangunan tua bersejarah. Bersama dua temannya, Wira dan Ayu, ia pergi ke desa itu meski mendapat peringatan dari beberapa penduduk setempat. Saat tiba di depan Jalan Gunung Sari, suasana berubah mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan pepohonan tinggi di sepanjang jalan membuat cahaya matahari sulit menembus. Ketiganya berjalan perlahan, ditemani suara gemerisik dedaunan yang berjatuhan. Di ujung jalan, mereka melihat rumah itu. Dindingnya kusam, penuh lumut, dan atapnya berlubang di beberapa bagian. Jendela-jendela besar tanpa kaca membuat rumah itu tampak seperti menatap mereka dengan tatapan kosong. Dimas membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci. Saat mereka masuk, aroma lembab dan debu langsung memenuhi udara. Langkah mereka bergema di lantai kayu yang sudah rapuh. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu. Di salah satu sudut ruangan, terdapat sebuah piano tua yang tutsnya sudah banyak rusak. Ketika Ayu mendekati piano itu, tiba-tiba terdengar nada pelan, seolah ada yang memainkan tutsnya. Ayu terdiam, wajahnya pucat. "Kalian dengar itu?" tanya Ayu. "Angin mungkin," jawab Wira meski suaranya bergetar. Dimas mengajak mereka untuk melanjutkan penjelajahan. Mereka naik ke lantai 2 yang sebagian besar lantainya sudah berlubang. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah foto besar tergantung di dinding. Foto itu menampilkan keluarga Wiratma dengan Dian berdiri di tengah sambil memegang boneka kecil. Wajah anak itu tampak pucat namun tersenyum lebar, senyuman yang terasa tidak wajar. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras. Mereka terkejut dan mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak mau bergerak sedikit pun. Lampu senter Wira mati mendadak, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dalam keheningan itu, terdengar suara tawa anak kecil dari sudut ruangan. "Apa itu?" bisik Ayu sambil gemetar. Dimas mengarahkan senter ke arah suara. Di sudut ruangan, mereka melihat sesosok anak kecil berdiri memunggungi mereka. Anak itu mengenakan pakaian putih yang lusuh dan memegang boneka kecil. Perlahan, anak itu berbalik. Wajahnya tampak sama dengan anak di foto tadi, tetapi matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ketiganya berteriak dan mencoba mendobrak pintu. Setelah beberapa kali pukulan keras, pintu akhirnya terbuka dan mereka berlari keluar kamar. Namun, saat mereka menuruni tangga, rumah itu terasa berubah. Lorong yang sebelumnya pendek kini memanjang, seperti tidak ada ujungnya. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki yang berat, diiringi tawa kecil yang menggema. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi lorong itu seolah tidak pernah berakhir. Ketika akhirnya mereka mencapai pintu depan, pintu itu terkunci rapat. Ayu menangis ketakutan, sementara Dimas dan Wira berusaha mendobrak pintu itu.
Saat pintu berhasil terbuka, mereka berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Namun, ketika mereka mencapai ujung jalan, mereka terkejut. Rumah yang baru saja mereka tinggalkan kini tampak utuh, seperti tidak pernah terbakar. Lampu-lampunya menyala terang, dan suara piano terdengar dari dalam, memainkan nada-nada lembut yang mengerikan. Mereka memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepada penduduk desa tentang kejadian itu. Namun, malam berikutnya, Dimas mendengar ketukan di jendela kamar kosnya. Ketika ia membuka tirai, ia melihat seorang anak kecil berdiri di luar, memegang boneka yang sama seperti yang ia lihat di rumah itu. Anak itu tersenyum lebar, dan sebelum Dimas sempat bereaksi, anak itu berbisik, "Kenapa pergi? Aku belum selesai bermain." Sejak saat itu, Dimas tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Tawa kecil itu terus terngiang di telinganya, dan setiap malam ia merasa seseorang mengawasinya dari sudut ruangan. Jika kalian suka cerita pendek dari channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lewatkan video terbaru dari channel ini.